Coba apalah eta. Nazzal bukan. Dari surat Al-Imran mirip ya, abong Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhu. Tidak semua. Nah, nanti seperti Hamim juga tidak hanya di satu surat saja. Di beberapa surat nanti ada banyak. Nah, huruf muqatta'ah ini nanti jumlahnya ada 14 huruf yang tersebar di 29 surat gitu ya. Jadi tidak semua surat diawali dengan huruf muqatta'ah. Jadi cara membaca huruf muqatta'ah, pertama dibaca nama huruf aslinya. Kalau alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Tidak alamma tapi alif lam mim. Kemudian juga kalau ada tanda bendera maka dibaca panjang 6 harokat. Oke, boleh diikuti dulu sekali-sekali terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke, lihat ayat pertama. Alif lam mim. Coba. Alif lam mim. Oke, bagus. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Coba. Nah, di pembacaan Quran tajwid yang berwarna, ketika menemukan tanwin berwarna, tahan suaranya selama 3 ketukan, kecuali bertemu huruf lam atau ro. Nah, karena ini lam berarti tidak ditahan. Selain lam ro ini tahan suaranya. Hudal lil muttaqin. Coba. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Okay. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba. Wa yuqimuna as-salata wa tahan razaqnahum tahan fiqun. Nah, ini ada 3-3-nya. Jadi nanti kalau di Quran warna ada 3 ciri huruf yang ditahan. Pertama mim, kemudian nun, tanwin yang berwarna. Tahan suaranya 3 ketukan, kecuali bertemu lam atau ro. Oke, saya lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Coba. Walladzina
yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila tahan qablik. Dan nanti tambahan huruf kaf itu dia ada sifat hams, ngalir nafas. Kalau dari sisi suara dia tertahan. Qablik. Coba. Ada bunyi. Oke. Kira-kira yang mana? Satu qablik. Kedua qablik. Ketiga qablik. Tiga. Nah ini hati-hati. Ada bunyi min qablik. Coba lagi. Oke, bagus. Wa bil akhirati hum yuqinun. Coba. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bagus. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Coba. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini nunnya berwarna, kenapa tidak ditahan? Pak, Bu, kenapa ini kan nunnya berwarna tuh ditahan, tapi ini nggak ditahan, kenapa? Karena bertemu dengan ro. Ingat kalau ketemu lam ro itu pengecualian. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari ala, punten, 1, 2, 3. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barakallahu fikum. Kita baca bersama dulu surat Al-Baqarah 1-5 ini. 1, 2, 3 dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Terus. Terus, bagus. Nas-salah. Stop. Dari wa yuqimu. Wa yuqimuna as-salata wa tahan. Razaqnahum. Tahan lagi. Saya teras. Panjang. Tahan. Ilaika wa ma. Tahan lagi. Unzila min qablik. Terus. Oke, terus. Tahan. Mir rabbihim. Terus. Wa ula. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Saya
Kita lihat masuk ke materi. Nah, ini gambaran secara umum makhraj alisan atau lidah. Jadi ini paling banyak ya, di lidah tuh paling banyak. Kalau tenggorokan kan ada 6 dulu, aha, goh. Kalau rongga hidung, pangkal hidung cuman huruf gunnah yang ditahan kan. Kalau rongga mulut cuman huruf mad. Kalau ini paling banyak. Nah, ini akan kita pelajari. Coba la, coba na, Allah. Sekarang coba rasakan si lidah itu dia agak mundur. La, na, Allah. Kerasa nggak mundur? Si lidahnya, si ujung lidahnya kan nempel ke langit-langit. La, na, Allah. Lagi la, na, Allah. Mas takan nama tak dah mundur ro. Si lidahna karawasnya. Kita lihat huruf lam. Makhraj huruf lam ini keluar dari sisi lidah bagian bawah, nah ini dengan langit-langit. Kalau di Latin kita hampir mirip dengan huruf apa? L ya. L. Ya. Coba la, li, lu. Oke. Ketika diucapkan dia tanpa keluar nafas atau istilahnya jahar ya. Kemudian ketika sukun atau disukunkan suaranya sedikit mengalir. Ini mah ngalir tapi sedikit, tidak banyak. Istilahnya tawasud. Wasit main bola mah penengah kan, ini pertengahan. Tawasud. Berbeda dengan huruf yang memiliki karakter ngalir suaranya. Seperti sin, saya sering sampaikan as, banyak ngalirnya as. Kalau lam ini ngalir tapi sedikit. Al, coba. Nah, dia ngalir suaranya tapi tidak banyak. Il, coba. Il, ul, al, il, ul, coba. Dan lam ini dia karakternya tipis, huruf tipis ini tidak boleh ul, tapi ul. Nah, lam ini suaranya tebal hanya di satu kalimat saja atau satu kata saja. Apa itu? Lafad Allah saja. Selebihnya dia tipis. Kesalahan umum saya sering dengar ada yang baca selain lafad Allah dia tebal. Itu keliru. Tidak boleh alladzina, tidak boleh alladzina. Bedakan dengan alladzina, beda nggak? Tidak Allah, tidak Allah, tapi biasa Allah, Allah, gitu ya. Allah, coba. Ili, ulu. Nah, ini nggak boleh gini. Ulu, nggak boleh. Karena lam itu tipis, tarik dulu bibirnya. Ulu, coba. Ulu. Nah, ini nanti dipakai ketika tilawah. Banyak nih huruf lam bertasdid, kemudian harokatnya dhammah. Salah satunya kullu nafsin, tidak boleh kullu, kullu, nggak boleh. Tapi kullu, kullu. Dan dia tipis. La, li, lu. Coba Pak. La, li, lu. La, la. Coba. Tinggi wingki. Oh, bukan. Bukan ya. Oke, dia tipis ya. Li, kemudian tidak lu tapi lu. Lihat prosesnya. Lu. Dia itu emang agak ngalir, Pak. Tapi tidak banyak seperti sin tadi. Lu. Jadi sebelum dibaca itu dia ada ngalir dulu suaranya. Lu. Lu. Oke.
al il ul. Lagi. Oke. Alla illi ulu. Masih ada yang ulu, enggak, ulu. Lagi ulu. Nah itu dia. Jadi emang kalau belajar ngaji mah emang wajib talaki Pak, ngaji Quran mah, sehingga lihat gerakan bibir gurunya itu juga penting. Kalau lewat by phone kan nggak kelihatan, harus ada visualnya juga. Tidak ulu tapi ul, tarik dulu bibirnya, ulu. Lagi ulu. Sip. Kita lihat, ikuti kembali. Lalilubal. Coba. Lulalanilalna. Coba. Minal mulni malilallanila. Sip. Baca bareng, sambung. 1, 2, 3. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Nah itu dia. Dan ini hati-hati kalau sukun, harokat sukun nggak boleh mantul. Tidak sedikit yang sering baca mantul. Alhamdulillah, nggak boleh. Idza zulzilatil. Nah, itu mantul, hati-hati. Idza zulzilatil ardu. Dia ngalir suaranya. Oke, ikuti lagi. Al-falaq. Coba. Aflaha. Lahabin wa tab. Coba. Watab. Sip. Nah ini hati-hati. Kullu, tarik dulu bibirnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sip. Ini juga sama, banyak huruf lamnya, hati-hati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba. Kayaknya mudah ya, lama. Cuman catatannya ini, ketika bertasdid harokat dhammah maka dia harus tetap tipis, tidak terbawa dengan apa dhammahnya. Baca bareng dari atas. 1, 2, 3. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Terus al-falaq. Terus aflaha. Terus lahabin wa tab. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, barakallahu fikum. Ini ada suaranya nggak kalau saya putar video?
Nah ini kita lihat dulu. Oke, itu huruf lam. Sekarang kita lihat huruf nun dulu. Nah, jadi huruf nun, makanya nun dan mim itu disebut huruf gunnah. Kenapa? Emang dia nun itu emang ditahan, gitu ya, dan masuk ke al-khaisum. Dan makanya setiap bunyi bacaan yang ditahan di Al-Quran itu tidak lepas dari 3. Mim, nun, satu lagi tanwin. Itu saja. Jadi Al-Quran itu yang ditahan bunyinya itu cuma 3 ini. Mim, nun, tanwin. Dan tanwin juga sebenarnya ada kesamaan dengan nun kan, bunyinya sama. Gitu ya. Oke, kita lihat kembali. Kemudian nun ini dia lihat di sini makhrajnya ya. Dia karakternya tipis. Kemudian tidak ngalir nafas. Sifatnya sama dengan lam tadi. Tawasud. Dia ngalir tapi enggak banyak, sedikit saja. Oke. Ikuti. Na, ni, nu. Coba. Ketika berharokat sukun tidak boleh langsung terputus karena dia harus ngalir sedikit. An, coba. Tidak boleh gini. An, tidak an, tapi an, ngalir. Tuh 2, 3. In, coba. Un, nah dia ngalir. An, in, un, coba. Oke. Kemudian ketika bertasydid, maka si suara nun ini ditahan lamanya 3 ketukan. Contoh, anna, coba. Ini, coba. Oke. Unnu, coba. Nah, banyak yang kejebak di sini. Tidak boleh gini. Tapi tarik dulu bibirnya. Unnu, coba. Karena pakai masker jadi nggak kelihatan, tapi dari bunyinya kedengar. Saya tutup nih bibir saya, kira-kira yang mana? Pak, nanti terdengar. Kalau jeli itu terdengar bedanya. 1, unnu, 1. Kedua, unnu. Yang mana? Kedua,
Oke, lagi. Satu, unnu. Kedua, unnu. Satu, kedua. Nah, masih ada ikhtilaf nih para ulama. Siap, lagi. Siap. Unnu. Satu, kedua, unnu. Masih ragu. Ada yang abstain. Oke. Saya buka. Satu, unnu. Tapi saya sebenarnya pengennya bunyinya. Kalau jeli bunyinya beda. Lagi ya. Satu, unnu. Kedua, unnu. Satu, dua. Oh, masih ada yang beda lagi. Ya, saya dugikan Kak Isa gitu. Lagi. Unnu. Satu, kedua, unnu. Satu, dua. Sepakat nih? Oh, ini ijma ini para ulama. Saya buka nih. Kalau pertama tadi unnu, kedua unnu, beda bunyinya, tidak tapi unnu, karena dia huruf tipis harus pakai rahang tipis gitu. Kalau huruf tebal itu nanti yakni huruf-huruf yang cenderung vokalnya ke o, pernah saya sampaikan apa saja, so, bo, po, wo. Tuh lihat pengucapannya juga so, bo, po, wo. Kalau yang tipis ta, beda kan, lihat ta, da, sa. Kalau yang tebal so, bo, po, wo. Begitu pula yang ini, hati-hati. Oke, bareng 1, 2, 3. Naninu, na, ni, nu. Terus an, in, un. Terus anna. Terus inni. Terus unnu. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Ini tuh qadarullah wa masyafa'ala si ketika ngedit, karena kemarin lumayan agak sibuk ngedit tadi sebelum kesini, belum di save sudah error sehingga tidak kebawa ininya latihannya. Oke. Tapi diimplang juga bisa deh. Nah, ini ibaratkan ini huruf nun. Ikuti. Naninuban. Coba. Naninuban. Alirkan. Ban. Coba. Ban. Kesalahan umum nanti hati-hati baca surat Al-Fatihah juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus agak ngalir, tidak boleh min. Jangan langsung diputus, karena nun ini harus ngalir. Mim juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak him. Enggak, di him. Ini juga sama. Oke. Naninuban. Lagi. Naninuban. Nunan naninanna. Coba. Nunan naninanna. Minal munni. Coba. Minal munni. Karena kalau di sini nun sukun bertemu nun, maka ditahan suaranya. Diidghamkan. Maninan nanina. Coba. Maninan nanina. Oke, barakallahu fiik. Contoh di surat Al-Fatihah juga ini hati-hati, ada kalimat an'amta. Coba. Nah, suaranya dia harus nyambung, tidak boleh gini.
an'amta, nggak boleh, tapi an'amta. Coba. An'amta, dia ngalir suaranya. Oke. Kita praktekkan di Al-Quran, surat Al-Fatihah saja dulu. Saya menggunakan mushaf Timur Tengah nih. Jelas ya? Jelas ya? Kirang ageng? Aduh ya, tos maksimal. Tos maksimal di agengan. Aduh, Al-Fatihah mah tos harafid lah nya. Hafid. Tos hafal. Cuman hati-hati di ujung-ujungnya. Ini teh luar biasa ya, Al-Quran itu puitis gitu ya. Kalau paham bahasa Arab, wah luar biasa. Lihat, mim nun, mim nun, mim nun, nun, mim nun, min. Jadi sangat puitis sebenarnya mah. Cuman kita saja mungkin yang belum paham bahasa Arab gitu ya. Dan saya sampaikan nih, hati-hati di ujungnya, mim dia sama dengan nun. Secara karakter dia ngalir suara, tapi sedikit nggak banyak. Gitu. Oke, ikuti sekali-sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Itu him. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujungnya hati-hati. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Shotnya ada di naus. Kalau slow motion gini, naus, tidak nas, tapi naus. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Sip. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ghairil Nah, itu dia. Jadi hati-hati bunyi itu dia ngalir suaranya meskipun tidak banyak. Kira-kira yang mana nih? Saya baca dua contoh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua, dia agak ngalir, gitu ya. Oke. Tapi emang karagok kalau belum biasa memang karagok, gitu ya. Saya punya teman, beliau cerita talaki surat Al-Fatihah itu 2 bulan terlulus-lulus. Ya, notabene pembelajar gitu ya. Kita mah sudah babak belur kan. Al-Fatihah. Tapi emang dah butuh kesabaran belajar itu. Ya. Kita baca bersama surat Al-Fatihah ini. Enggak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jadi luar biasa ya, Al-Quran itu dia mukjizat dari segala aspek, Pak. Dari kalimatnya juga dia merupakan mukjizat juga. Coba kita bisa rasakan ketika Allah berbicara terkait dengan kasih sayang Allah itu mendayu-dayu. Ayatnya itu mendayu-dayu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Jadi mendayu-dayu ketika berbicara masalah kasih sayang Allah, rahmat Allah gitu ya. Tapi berbeda dengan ketika berbicara masalah waktu, singkat, padat, jelas. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ya, asr, khusr, singkat, padat, jelas. Ketika berbicara masalah kiamat, idza zulzilatil, itu terasa ya di getaran huruf zai itu dia bergetar. Dan kiamat juga wah kayaknya zilzal gitu, lebih dahsyat lagi. Jadi luar biasanya Al-Quranul Karim ini merupakan mukjizat dari segala aspeknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim ini, baik membacanya nanti, mentadaburinya, terlebih nanti mengamalkannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagi orang-orang yang istiqomah, para sahabat Al-Quran, maka kata Nabi, Al-Quran yang sering kita baca ini au kama qala, itu akan datang di hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah atau Muslim, akan datang menjadi syafaat. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, karena kelak ia akan datang Al-Quran itu ya sebagai apa? Syafaat. Bagi siapa? Li ashabi, bagi para sahabatnya. Ada yang mengartikan bagi para pembacanya. Tapi tentunya tidak hanya membaca ya, harus ada upaya untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kemuliaan itu untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesempurnaan tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.